獄のような悪夢を終わらせる。Halo sobat, selamat datang kembali di One Day Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya mendoakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu ya. Episode kelima kali ini dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang yang sepertinya sedang ingin melakukan sebuah permainan untuk memperpanjang visa mereka. Tiba-tiba Arisu datang dan menghampiri mereka berdua. Di sini Arisu bertanya apakah mereka mengetahui tentang pantai. Bukannya menjawab pertanyaan dari Arisu, mereka malah memilih untuk mengabaikan apa yang Arisu katakan, dan mereka pun bergegas pergi ke arena permainan. Kemudian episode kelima pun dimulai. Episode kelima kali ini kita diperlihatkan Arisu bersama Yuzaki yang terlihat sedang berkomunikasi satu sama lain. Arisu mengatakan bahwa visa miliknya kini tinggal 3 hari lagi dan dia berencana mencari pantai dengan sisa visa yang dimilikinya. Yuzaki pun masuk ke dalam tendanya dan mengatakan bahwa dia akan membantu Arisu untuk menemukan pantai yang akan ditujunya. Kemudian Yuzaki mengajak Arisu untuk tidur bersama di dalam tendanya. Akan tetapi Arisu menolak tawaran dari Yuzaki dan memilih untuk tidur di luar saja. Mereka pun kini berencana tidur masing-masing. Beberapa saat kemudian, Arisu pun terbangun karena digigit oleh nyamuk-nyamuk yang ada di tempat tersebut. Dia pun merasa kesulitan untuk tidur kembali. Yuzaki yang mengetahui Arisu sedang dalam masalah, kemudian mengajaknya untuk tidur di dalam tenda. Arisu pun dengan terpaksa menerima ajakan Yuzaki untuk tidur di dalam tendanya, dan mereka berdua kini mulai melanjutkan tidurnya masing-masing. Pagi harinya, Yuzaki mengajarkan Arisu untuk berburu hewan di alam liar. Arisu pun bertanya apakah di tempat tersebut ada seekor binatang. Yuzaki kemudian menjawab bahwa dia sudah berburu beberapa kali di tempat tersebut. Yuzaki kemudian memberikan beberapa cara kepada Arisu untuk memasang jebakan di area tersebut. Arisu pun mengatakan bahwa seharusnya jebakan tersebut diletakkan di beberapa tempat yang memiliki jarak antara pepohonan, entah apa yang dipikirkan Arisu. Yuzaki yang mendengarkan ucapan Arisu pun sangat kagum, sebab Arisu bisa berpikir sejauh itu. Malam harinya, mereka berdua pun berencana mencari informasi pantai dengan memata-matai peserta permainan. Arisu dan Yuzaki pun mulai curiga dengan beberapa orang yang membentuk kelompok di dalam arena permainan. Arisu pun sedikit curiga dengan pergelangan tangan mereka yang sepertinya memakai gelang kunci loker. Arisu kemudian mengingat salah satu peserta yang juga sama memakai gelang kunci loker pada tangannya, dan kini dia pun sadar bahwa mereka yang memakai gelang kunci loker pasti ada kaitannya dengan pantai. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya permainan pun selesai. Beberapa orang yang memakai gelang kunci loker ternyata membentuk sebuah kelompok, dan Arisu pun berencana untuk mengikuti arah mereka akan pergi. Dan benar saja, ternyata ada sebuah kota kecil yang terlihat kota tersebut dihuni oleh banyak manusia. Dan Arisu pun percaya bahwa tempat itulah yang mereka cari selama ini. Tiba-tiba ada seseorang dari belakang yang melumpuhkan Arisu bersama Yuzaki. Saat tersadar, mereka pun kebingungan ketika melihat beberapa orang di tempat tersebut. Salah satu petinggi di tempat itu memperkenalkan dirinya yang bernama Hater. Dia pun menjelaskan bahwa pantai atau beach yang mereka kunjungi ini adalah tempat yang didirikannya. Hater juga mengatakan bahwa semua orang yang berada di tempat ini harus mengumpulkan kartu yang mereka dapatkan dari arena permainan. Hater kemudian menunjukkan sebuah gambar kartu kepada Arisu dan Yuzaki. Di sini Hater menjelaskan bahwa mereka kekurangan kedua gambar kartu, yaitu kartu 7 hati dan kartu 10 hati. Arisu pun bertanya apakah dengan mengumpulkan semua kartu dapat mengembalikan kehidupan seperti semula. Hater kemudian menjelaskan bahwa kemungkinan besar mereka tak akan bisa kembali ke kehidupan semula. Akan tetapi dengan mengumpulkan semua kartu, kita bisa tahu maksud dari permainan tersebut.
Hatter juga mengatakan bahwa kartu bergambar wajah atau J, Q, dan K adalah kartu yang tidak bisa ditemukan. Oleh sebab itulah, Hatter berencana mengumpulkan semua kartu untuk mencari jawaban tentang permainan tersebut. Hatter kemudian mengajak Arisu agar mau bergabung bersamanya, dan Hatter mengatakan bahwa Arisu memiliki sebuah kartu yang dia cari-cari selama ini. Arisu pun bertanya bagaimana jika dirinya menolak tawaran dari Hatter. Hatter pun tersenyum dan mengatakan bahwa visa Arisu hanya tinggal sehari saja, dan dia tak akan melepaskan Arisu kecuali dia mau bergabung bersamanya. Jadi jika Arisu menolak tawaran Hatter, maka Arisu dipastikan akan mati. Hatter menjelaskan bahwa di tempat ini Arisu bebas melakukan apapun, mulai dari memakai narkoba, meminum minuman keras, bercinta, dan lain-lain. Di tempat tersebut juga dipastikan aman dari beberapa senjata api. Akan tetapi ada beberapa anggota eksekutif yang diperbolehkan memakai senjata tajam dan senjata api atas izin Hatter. Di sisi lain, Hatter memberikan sebuah peraturan di mana seluruh orang yang berada di tempat tersebut harus memakai pakaian pantai. Dengan begitu, tak ada kantong saku yang akan digunakan untuk menyembunyikan sesuatu. が命を懸けて一人の出国者を誕生させることはビーチは絶対に許さない。 Arisu pun meminta maaf kepada Yuzaki karena dia telah melibatkannya kepada masalah ini. Yuzaki kemudian mengatakan bahwa Arisu tak perlu meminta maaf soal hal tersebut, dan kini Arisu dan Yuzaki pun resmi bergabung di pantai atau beach itu. Hatter pun bahagia sebab dia telah mendapatkan kartu 7 hati yang diberikan Arisu kepadanya, dan kini dia membutuhkan satu kartu lagi, yaitu kartu 10 hati. Dengan begitu semua tujuannya akan tercapai. Hatter mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan Arisu untuk dipromosikan ke status yang lebih tinggi. Nama tempat ini ternyata adalah surga tepi laut. Terlihat semua orang yang sangat menikmati tempat tersebut. Arisu kemudian melihat Yuzaki yang memakai pakaian bikini dan membuat Arisu pun terkejut. Yuzaki kemudian menutup pakaiannya dengan jaket yang dibawanya sebelumnya. Terlihat kedua orang yang memandangi Arisu dengan tatapan tajam. Mereka berdua bernama Asahi dan Momoka. Malam harinya, Hatter mengumpulkan semua orang untuk berpartisipasi dalam permainan malam ini. Dan Hatter memberikan semangat kepada semua orang agar mereka tak mati di dalam arena permainan kali ini. Mereka pun bersorak bahagia dan bergegas menuju ke arena permainan. Terlihat pria berjaket putih bersama seorang wanita. Pria berjaket putih ini bernama Chishia. Chishia adalah orang penyendiri, akan tetapi dia juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata layaknya Arisu. Dan wanita yang bersama Chishia ini bernama Kuina. Permainan pun dimulai. Terlihat beberapa peserta yang sedang dalam arena permainan. Lalu terlihat juga Yuzaki yang dalam berusaha menyelesaikan permainannya. Kembali ke Arisu, di sini dia bersama seorang wanita. Dia bernama An. An adalah anggota eksekutif. Dia juga partner dari Hatter. An berencana menguji kecerdasan Arisu pada permainan kali ini. Jika Arisu berhasil menyelesaikan permainannya, maka Arisu akan diangkat menjadi anggota eksekutif. Arisu kemudian didatangi oleh seorang wanita yang merupakan partner dari Chishia. Dia adalah Kuina. Kuina memperkenalkan dirinya ke Arisu. Di sisi lain, Arisu disapa oleh seseorang yang ditolongnya dahulu pada episode kedua. Kalau kalian masih mengingatnya, dia bernama Tata. Mereka pun kemudian menuju ke sebuah tempat di mana permainan tersebut akan dimulai. Kesulitan pada permainan ini adalah kartu 4 wajik, yang berarti mereka harus menggunakan kecerdasannya untuk menyelesaikan permainan tersebut. Permainan kali ini adalah menghidupkan saklar lampu. Di sini, peserta permainan harus memilih salah satu saklar dari 3 saklar lampu yang tersedia. Mereka harus menebak saklar lampu mana yang bisa menyalakan lampu. Cara bermainnya, mereka memiliki satu kesempatan untuk mencoba setiap saklarnya dengan syarat pintu ruangan harus tertutup. Jadi mereka tak bisa melihat lampu tersebut menyala atau tidak. Tata pun bertanya kepada An tentang resiko jika mereka tak berhasil menyelesaikan permainan.
Belum sempat menjawab, tiba-tiba ada salah satu peserta yang tersengat listrik bertegangan tinggi. Jadi kesimpulannya adalah jika mereka gagal, maka air yang mengalir di ruangan tersebut akan mengenai aliran listrik, sehingga dengan begitu mereka semua dipastikan akan mati. Tata pun menyuruh An untuk membantu menyelesaikan permainan. Akan tetapi, An mengatakan bahwa dia pernah bermain ini sebelumnya, dan dia di sini karena ingin menguji Arisu. Tak ada waktu lagi, Arisu pun berteriak meminta tolong kepada Ata dan Kuina untuk menutup pintu lampu tersebut. Arisu pun menyalakan salah satu saklar dan menunggunya beberapa detik, dan kemudian Arisu mematikan saklarnya lagi. Di sisi lain, air mulai menenggelamkan mereka semua. Arisu kemudian menyuruh Kuina untuk memegang lampu tersebut. Dia pun tak tahu maksud dari Arisu. Kuina pun mengatakan bahwa lampu tersebut terasa panas, dan Arisu pun mengatakan bahwa saklar yang benar adalah saklar pertama, dan benar saja permainan pun selesai. Kemudian diperlihatkan Usagi yang tengah mencari keberadaan Arisu. Mereka pun kini kembali bersama lagi. Mereka kemudian mencari tempat untuk menyantaikan diri. Tiba-tiba Kuina datang dan bertanya apakah Arisu dan Usagi sedang menjalankan sebuah hubungan layaknya pacaran. Usagi pun dengan perasaan malu menjawab bahwa mereka hanya sebatas teman saja. Sad banget cuy hidup Arisu. Tiba-tiba datang sekelompok orang bersenjata yang sepertinya mereka adalah para anggota terpilih yang dikatakan oleh hater sebelumnya. Kelompok tersebut dinamai dengan nama kelompok militan. Pemimpinnya adalah pria berbodi tentara yang bernama Aguni. Kalau masih ingat episode kedua, Aguni ini adalah orang yang bekerja sama dengan Karube melawan orang berkepala kuda. Aguni pun bertanya di mana teman Arisu yang bersamanya saat permainan sebelumnya. Ya, maksud teman Arisu ini adalah Karube. Arisu pun hanya terdiam, dia tak menjawab. Aguni kemudian menyuruh salah satu anak buahnya yang juga termasuk tangan kanannya. Dia bernama Niragi untuk membawa Usagi kepadanya. Arisu yang melihatnya pun langsung bertindak sebab Usagi akan dijadikan mantap-mantap oleh Niragi. Keadaan pun memanas dan datanglah Hater sebagai petinggi di tempat tersebut. Hater kemudian mengatakan bahwa kedamaian dan ketertiban pantai harus tetap terjaga. Di sini terlihat salah satu pria misterius berpakaian serba hitam. Dia juga termasuk tangan kanan dari Aguni. Dia bernama Last Boss. Hater pun bertanya kepada Aguni, siapakah bos Aguni di pantai tersebut. Aguni menjawab bahwa Haterlah bosnya. Dari sini kita tahu bahwa Hater adalah pemimpin yang bijaksana. Hater kemudian menyuruh seluruh anggota eksekutif untuk berkumpul di ruang rapat, dan Hater juga menyuruh Arisu untuk ikut bersamanya. Rapat pun dimulai. Di sini para anggota eksekutif sedang membahas kartu terakhir yang sulit untuk ditemukan, yaitu kartu 10 hati. Hater kemudian bertanya kepada Arisu, apakah Arisu memiliki sebuah saran, sebab permainan hati terakhir dimainkan oleh Arisu. Hater kemudian mengatakan bahwa dirinya akan turun ke dalam permainan untuk mencari kartu 10 hati tersebut. Lalu diperlihatkan Hater bersama kedua wanita. Di sini Hater berunding bersama Arisu tentang kartu 10 hati. Kalau dilihat-lihat, Hater sepertinya tertarik dengan Arisu. Dia kemudian mengajak Arisu untuk meminum beberapa botol bir. Hater kemudian menceritakan sesuatu kepada Arisu tentang pantai tersebut. Dia merasa bahwa menjadi seorang pemimpin yang adil bukanlah hal yang mudah, dan episode kelima pun berakhir.